Selamat datang di Suna Channel, channel yang menyajikan sebuah konten yang mengajakmu untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kali ini saya akan membahas pernikahan. Pernikahan saat ini menjadi suatu pandangan yang menakutkan dalam negeri yang sedang kacau ini. Jangan hanya karena malu dengan teman-temanmu yang sudah menikah terlebih dahulu, dan kamu terus diserang dengan pertanyaan-pertanyaan, kapan nikah? Ini udah tahun 2025. Ayo segera nikah, nanti keburu kiamat. Orang yang mempertanyakan kapan kamu nikah bukan berarti mereka ingin melihatmu bahagia setelah menikah. Mungkin saja mereka ingin membagi kesusahan yang sedang mereka alami setelah menikah. Orang yang sudah menikah belum tentu hidupnya bahagia. Banyak kok, baru beberapa bulan menikah sudah menggugat cerai. Ya mungkin memang itu membahagiakan itu pada saat malam pertama, karena momen itu adalah sebuah ekspektasi yang paling dinanti-nanti oleh orang yang ingin menikah di usia dini. Memang tidak salah, karena memang sah. Tapi kamu suka berak kan? Apakah berak itu adalah tujuan setelah kamu makan? Kita makan itu agar kita tetap bertahan hidup dan terus menjalani kehidupan. Nah sama, ketika kamu menikah yang dijadikan tujuan utamanya itu adalah momennya, untuk nggak nyebut nyawa, momen malam pertama yang dijadikan tujuan utama, sama saja seperti kamu makan, kamu ingin berak. Nah, itu juga kamu ingin menikah, kamu ingin kikuk-kikuk itu. Padahal itu adalah sebuah kebutuhan agar kamu bisa menyalurkan hasrat kamu kepada pasangan kamu. Dan tidak hanya itu, dari pernikahan itu. Pernikahan bukan hanya tentang bikin anak, bukan cuma tentang bikin enak. Tapi pernikahan itu adalah tentang saling melengkapi agar bisa memberikan sebuah dukungan, menjadi support system untuk kita semangat menjalani apa yang kita tuju. Untuk berkembang itu perlu yang namanya kejernihan otak. Dan bagaimana otak kita bisa jernih kalau kita selalu membayangkan hal-hal yang kikuk-kikuk itu akan mengganggu produktivitas kita untuk menjalani apa yang kita usahakan. Nah, ketika banyak orang yang mengatakan nikah saja dulu, urusan rezeki mah nanti kita bisa berjuang sama-sama. Nah, orang yang maksa menikah tapi tidak mau sederhana karena takut jadi bahan omongan orang lain, takut dikatain gak modal nikahnya, terus harus rela berhutang untuk biaya pernikahan yang mewah agar terhindar dari omongan orang lain yang mengatakan nikahnya gak modal. Belum tentu
Nanti mereka bisa berhenti berkata hal negatif seperti itu setelah kamu susah. Karena setelah menikah bukannya fokus bagaimana hidupmu bisa berkembang, malah setelah rumah tangga kamu fokus untuk membayar hutang. Hutang yang telah digunakan untuk biaya pernikahan yang mewah itu. Masa iya berjuang untuk bayar hutang? Hutang itu diperlukan ketika memang kalau kita sudah kepepet, sudah nggak ada lagi yang kita punya, maka mungkin solusinya kita bisa minjem uang. Tapi jangan sampai kita minjem uang, kita melupakan tanggung jawab kita. Itu akan semakin membuat hidupmu susah, semakin membuat hidupmu tidak tenang dan tidak disenangi oleh orang. Sebelum menikah juga, ya orang yang tadi saya barusan bicarakan baru beberapa bulan mereka sudah menggugat cerai istrinya yang menggugat cerai gitu. Sebelum mereka menikah, mereka telah menjalin janji kalau mereka itu ingin hidup bersama, suka maupun duka, ya setia menemani. Tapi ketika mereka sudah jadi suami istri, janji-janji itu hanyalah sebuah pemanis saat mereka pacaran. Bukan berarti pasangan yang menerima kita apa adanya. Bukan berarti kita tidak memperhatikan kebahagiaannya. Justru kita itu harus memberikan sebuah apresiasi terhadap orang yang tulus mencintai kita. Nah, kalau sudah menikah, terus hidup susah, tinggal nyalahin pemerintah. Ya, kalau udah tahu pemerintahnya salah, terus kenapa maksa untuk menikah? Kenapa maksa untuk menikah? Udah tahu pemerintah kita itu bermasalah. Kan mau cari kerja susah. Mau buka usaha juga dipersulit. Yang seharusnya pemerintah itu memikirkan rakyat agar hidupnya berkembang. Tapi lihatlah kondisinya saat ini. Kenapa coba masih banyak pungli, banyak parkir liar, banyak pengamen, pengemis cuma modal assalamualaikum dikasih. Karena itu hatinya yang ngasih itu memang bikin kesal meskipun gak seberapa, tapi kesel melihatnya dia itu banyak uangnya dengan hasil minta-minta. Dan juga pengamen itu yang seharusnya itu untuk menghibur, ini malah mengganggu. Jadi kita itu ngasih pengamen duit itu bukan karena kita terhibur sebenarnya, tapi karena kita terganggu dengan nyanyiannya itu. Yang penting gonjeng-gonjeng aja itu, nyanyi ala kadarnya, belum sampai beres dikasih. Itu bukan karena kita menikmatinya, tapi karena kita risih dengan suaranya itu, dengan keberisikannya itu risih. Makanya dikasih duit agar apa? Agar segera pergi. Nah, kenapa orang-orang seperti itu masih ada, masih berkeliaran? Ternyata saya sadar. Ternyata mereka itu bekerja seperti itu adalah pilihan. Karena mereka pikir ngapain juga buka usaha.
Toh kalau buka usaha juga banyak resikonya, tantangannya banyak, belum harus menghadapi yang namanya pungli, belum juga harus bayar pajak, belum lagi ditambah orang yang malak ya dengan mengatasnamakan ormas. Itu masih mending. Ini yang bikin keselnya itu orang yang malak mengatasnamakan agama. Itu yang paling saya kesal itu. Nah, kenapa banyak orang-orang seperti itu? Karena pekerjaan seperti itu pekerjaan yang mudah dan tidak dipungut pajak sama sekali oleh pemerintah. Yang seharusnya, ya kan sekarang lagi rame, ya, lagi rame masalah demo DPR. DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Orang-orang yang mewakili aspirasi rakyat, yang seharusnya yang mewakili rakyat itu, mereka memperhatikan kesusahan-kesusahan rakyat, ya terutama orang yang kesusahan, yang berjuang melawan kerasnya kehidupan dengan cara berusaha, membuka usaha, dagang, yang seharusnya mereka itu menjadi bumper agar orang yang usaha itu, yang merintis usaha itu didukung agar hidupnya berkembang. Ya bagaimana DPR itu sekarang tidak dibakar? Karena rakyat itu sudah muak. Jadi jangan salahkan kejahatan itu berasal dari orang miskin. Tidak. Justru kemiskinan itu adalah berasal dari kejahatan. Kejahatan dari pemerintah yang mengeluarkan kebijakan yang menindas rakyat. Jadi mereka bertindak jahat itu karena pilihan, karena terpaksa. Nah kan ada itu seorang anggota DPR yang dijarah rumahnya. Ya saya bingung mau empati gimana coba. Meskipun memang itu tindakannya salah, ya menjarah itu memang salah. Saya nggak membenarkan ya tindakan penjarahan itu, saya tidak. Tapi saya menyalahkan kenapa orang yang menjarah itu mau ditangkap, padahal itu baru sekali dari beberapa tahun yang lalu. Nah, sedangkan mereka yang menjarah uang rakyat itu sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Setuju, saya kalau memang orang yang menjarah rumah mereka, ya si Ahmad Saroni, saya setuju, oke, ditangkap. Tapi saya tidak setuju kalau orang yang memakan uang rakyat dibiarkan. Dia harus adil dong dalam bertindak itu. Nah, jadi di sini kita harus menyadari kehidupan yang sedang kita alami itu seperti apa. Jangan sampai kita salah langkah. Jangan sampai kita menuruti ego, menuruti gengsi. Sampai kita menghiraukan apa akibatnya. Ingat, buruknya akibat itu hasil dari salahnya niat. Dan kebaikan yang didapat itu hasil dari niat yang tepat. Nah, jadi yang harus kita perjuangkan saat ini, yuk mari kita sama-sama memperjuangkan negeri yang sedang kacau ini agar bisa pulih kembali, agar negeri ini berada di tangan yang tepat. Siapa yang mimpin negeri ini, semoga ada di tangan yang sayang dengan rakyatnya, yang mementingkan kesejahteraan rakyatnya. Nah, karena saya juga ini gimana mau maju
Jadi cara maju di negeri ini, kita itu dipaksa untuk kaya dengan cara yang tidak sehat. Nah, seperti yang tadi, harus kaya, bisa kaya dengan cara tukang palak, atau ikut ormas yang suka malak itu, atau juga memakai topeng agama untuk ya meminta-minta. Nah, kita tuh dipaksa mencari rezeki dengan cara seperti itu, karena dengan cara yang benar itu luar biasa dipersulitnya. Jadi saya mendukung orang yang membubarkan DPR itu. Bukan berarti saya benci terhadap DPR-nya. Tapi memang orang yang demo itu tidak diarahkan oleh siapapun, saya yakin. Itu karena timbulnya rasa muak yang telah dipendam. Karena selama ini rakyat merasa tertindas. Semoga negeri kita tercinta ini telah pulih kembali menjadi negeri yang sejahtera, negeri yang kaya dengan sumber alamnya itu, negeri yang kaya dengan sumber alamnya itu karena kekayaan tanah air kita itu untuk kesejahteraan kita, bukan untuk kekayaan para pejabat. Jadi, yuk kita berjuang untuk memperbaiki sistem yang bobrok ini, agar kita bisa menjalani kehidupan yang lebih layak. Ya. Jadi, jangan mikirin dulu nafsu, jangan mikirin dulu ego, jangan dulu mikirin malu. Tapi pikirkan dulu kehidupan yang layak kita jalani. Karena ya tadi saya katakan, kamu gak salah nikah. Kalau mau nikah itu gak salah. Tapi ingat, buruknya akibat itu hasil dari awal kita salah niat. Dan kebaikan yang kita dapat itu berawal dari niat kita yang tepat. Semoga dengan video yang saya sampaikan ini itu menambah kewaspadaan kalian, menambah wawasan kalian, dan agar kalian berhati-hati dalam bertindak. Jangan mengedepankan nafsu. Ya, nafsu itu memang tidak harus dihilangkan, tapi bagaimana kita mengontrolnya agar nafsu kita berada di tempat yang benar. Kita tidak dijerumuskan oleh nafsu kita menjadi kehidupan yang sangat mencelakakan. Nafsu tidak salah, justru memang nafsu itu memang diperlukan, karena kalau tidak ada nafsu ya hidup ini malah enak. Ya, jadi kalau memang nafsu kita berhasil dikontrol, justru kita itu bisa nantinya, kalau enaknya itu tidak hanya untuk saat ini. Sekian dari saya. Jika Anda mendukung channel ini berkembang, silahkan subscribe. Dan mohon maaf apabila ada perkataan saya yang dapat menyinggung perasaan Anda. Karena apa yang saya katakan ini adalah hasil dari ekspresi yang ingin saya ungkapkan. Karena saya sering melihat orang yang nekat, tapi mengaku berani. Padahal antara nekat dan berani itu berbeda. Kalau berani itu
kita itu sudah menangani risikonya. Ya misal kita itu ya orang yang mau bertarung di ring, di tinju, disebut pemberani karena dia sudah tahu risiko yang akan terjadi dan dia sudah siap menangani risikonya. Jadi dia melawan orang yang sekiranya dapat dia tumbangkan. Nah, kalau orang nekat beda lagi. Orang nekat itu seperti kalau orangnya seukuran ucok baba, tapi dia itu nekat melawan big show gitu kan. Dengan modal keyakinan, yang penting berani. Ya gimana kamu mau menang coba kalau melawan big show sementara badanmu segede ucok baba? Ya mungkin bisa. Saya tidak mengatakan tidak bisa. Tapi ya dipikirin saja gimana caranya. Sekian dari saya. Selamat malam, selamat tidur karena ini udah malam.